Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan mengajar pada kelas rendah, khususnya pada kelas 2. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan memfokuskan keterampilan yaitu memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis, buku tema yang akan kita pelajari, dan silakan anak-anak bisa merapikan tempat duduknya masing-masing. Sudah semuanya ya? Nah, selanjutnya Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumbuh dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak bertumbuh dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi, kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah siswa dapat menerapkan sikap sesuai dengan nilai atau sila-sila Pancasila. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang keenam adalah siswa dapat menceritakan tentang pengalaman yang menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang ketujuh, siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat. Yang kedelapan, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf. Yang kesembilan, siswa dapat mempraktikkan ungkapan maaf atau ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun. Nah, bagaimana anak-anak? Tujuan pembelajarannya sudah jelas? Sudah ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu untuk mengenang jasa para pahlawan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan minta tolong ketua kelas untuk memimpin dan memimpin dirijen di depan. Alhamdulillah, lagu Indonesia Raya sudah kita nyanyikan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi apa yang kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema tentang pengalamanku, yaitu tema 5, dan subtema 2 tentang pengalaman. Nah, anak-anak, bisa kalian buka buku kalian masing-masing pada halaman 13, silahkan dibuka. Nah, itu ada gambar. Nah, gambar apa yang menunjukkan gambar tersebut? Apa? Iya, benar. Itu merupakan gambar dari seorang anak dan seorang ayah yang melakukan bermain kuda-kudaan atau merangkak. Nah, kalian paham nggak? Gerakan merangkak itu merupakan gerakan atau contoh gerakan dasar yang bertumpu pada tangan. Nah, kegiatan merangkak bisa kalian amati pada gambar yang sudah tertera pada buku siswa atau buku kalian masing-masing. Nah, gerakan kuda-kudaan itu kan
tentang gerakan merangkak seperti itu. Dengan posisi badan merangkak, kedua tangan kita bertumpu pada lantai dan posisi lutut kita juga bertumpu pada lantai seperti itu. Nah, Ibu sekarang ingin membentuk kelompok pada masing-masing siswa, yaitu sebanyak 4 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Nah, silahkan setiap kelompok bisa mencari gerakan apa saja atau carilah gerakan yang merupakan gerak dasar bertumpu pada tangan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan yang Ibu berikan. Silakan bisa berdiskusi pada kelompok kalian masing-masing. Nah, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Nah, silakan kelompok berapa yang ingin maju dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, kelompok 2 silakan maju. Ya, berikan kita tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 tadi presentasinya sudah sangat bagus. Dan mari kita bahas secara bersama mengenai contoh gerak dasar yang bertumpu pada tangan. Nah, anak-anak, ada 3 gerakan yang kita dapat pelajari pada halaman 14. Coba kalian buka. Nah, di situ terdapat 3 gambar yang merupakan contoh gerakan dasar yang bertumpu pada tangan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang pertama. Coba kalian amati. Gambar yang pertama itu adalah gambar apa, anak-anak? Iya, gambar tengkurap. Nah, pada gerakan tengkurap itu adalah posisi telapak kaki kita itu dipanjangkan dengan tangan ditegakkan dengan telapak tangan dibentangkan sehingga badan kita atau posisi badan kita itu juga tegak. Nah, untuk gambarnya bisa kalian amati pada gambar kalian yang pertama. Sudah paham anak-anak sampai sini? Sudah ya? Nah, untuk gambar yang kedua, silahkan kalian amati. Nah, pada gambar yang kedua, cara kerjanya atau cara kita bertumpu atau melakukan gerakan dengan posisi badan itu dipanjangkan menghadap ke lantai. Tangan diluruskan dan bertumpu pada lantai. Dengan ujung jari kaki kita juga bertumpu pada lantai, seperti itu. Untuk gambarnya bisa kalian amati pada gambar nomor 2. Nah, untuk gambar yang nomor 3, silakan kita amati bersama-sama. Nah, untuk gambar yang nomor 3 itu adalah posisi badan kita itu berdiri dan menghadap ke dinding. Dengan tangan bertumpu pada dinding, badan kita condong ke dinding. Condong itu artinya ke depan, mencondong ke depan. Kemudian tangan ditekuk dan kembali diluruskan, seperti itu. Seperti kalau kita push up tetapi dengan menggunakan aplikasi dinding, seperti itu. Untuk gambarnya bisa kalian amati pada gambar yang nomor 3. Nah, contoh-contoh gerakan tersebut itu merupakan contoh gerak dasar yang bertumpu pada tangan anak-anak. Jadi ada beberapa gerakan yang kita pelajari yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan senam lantai, yaitu dengan gerak dasar yang bertumpu pada tangan, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, berikan apresiasi untuk kita semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menuliskan hasil diskusi kalian masing-masing yang sudah kalian diskusi selama 10 menit tadi. Silakan kalian tulis di
kertas kalian masing-masing, kemudian silakan kumpulkan di meja ibu, seperti itu. Nah, sekarang ibu ingin anak-anak semuanya silakan berdiri. Sudah semuanya? Sudah. Nah, ibu ingin kalian melakukan atau mempraktekkan gerakan yang tadi sudah ibu jelaskan. 3 gerakan tadi yang sudah ibu jelaskan, silakan anak-anak bisa mempraktekkan secara individu dengan gerakan yang sudah ibu jelaskan tadi. Gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, dan yang terakhir adalah gerakan yang ketiga. Nah, gerakan yang pertama tadi apa anak-anak? Iya, gerakan tengkurap. Nah, ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana cara kita melakukan gerakan tengkurap. Yang kedua, silakan diamati pada gambar kedua. Nah, yang ketiga juga silakan kalian amati pada gambar ketiga pada buku kalian masing-masing. Silakan anak-anak bisa mempraktikkan secara individu dengan melakukan gerakan tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah pada bisa semuanya ya gerakan-gerakan tersebut? Apakah ada yang mengalami kesusahan atau mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan tadi? Semuanya paham ya dan semuanya sudah jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua tentang sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak paham nggak mengenai sila-sila Pancasila? Nah, Pancasila itu ada berapa sila sih teman-teman atau anak-anak? Nah, betul sekali. Pancasila itu mempunyai 5 sila. Panca itu 5, sila itu poin atau sila. Jadi, Pancasila itu berjumlah 5 sila, seperti itu. Coba sebutkan sila yang pertama. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua. Iya benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, benar. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, yang terakhir ini, sila yang kelima yaitu benar sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila tersebut mempunyai arti atau makna masing-masing. Nah, coba kalian amati, anak-anak amati sikap-sikap atau perilaku-perilaku apa saja yang mencerminkan kelima sila Pancasila tersebut. Dari mulai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua, kemanusiaan, sila yang ketiga, persatuan, sila yang keempat, kerakyatan, dan sila yang kelima adalah keadilan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk silakan anak-anak berdiskusi dengan teman-teman kalian masing-masing tentang sikap-sikap yang sesuai atau yang bisa diterapkan pada sila-sila Pancasila, seperti itu. Silakan anak-anak. Nah, anak-anak, waktunya sudah selesai ya. 10 menit sudah berlalu. Nah, Ibu ingin salah satu siswa bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu ingin silakan anak-anak bisa menjelaskan sikap dan perilaku yang sesuai pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, silakan ya Ardi bisa maju ke depan. Oke, kita beri tepuk tangan buat Ardi atas keberaniannya. Silakan Ardi, silakan duduk. Nah, anak-anak, kita akan membahas secara bersama-sama mengenai perilaku dan sikap yang sesuai pada sila yang pertama.
Sila yang pertama itu apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang menganut pada ketuhanan atau iya benar. Jadi sikap atau perilaku yang sesuai yang pertama itu adalah sikap toleransi. Di kehidupan dan di negara kita itu kan banyak agama-agama yang muncul atau agama-agama yang terdapat pada negara kita. Ada agama apa anak-anak? Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, seperti itu. Jadi sikap yang kita harus terapkan pada sila yang pertama itu adalah sikap toleransi atau sikap menghargai, seperti itu. Jadi ketika kita pada hari raya, semisal pada agama Islam hari raya, kita juga harus menghormati dan harus menghargai dalam kegiatan hari raya yang dilakukan oleh agama lain, seperti itu. Yang kedua, kita harus melaksanakan perintah atau ibadah yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kita, seperti itu. Semisal pada agama Islam, kita disuruh untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Nah, untuk sikap yang kita terapkan, kita juga harus melaksanakannya, anak-anak. Kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan full, tidak bolong-bolong. Seperti itu. Sampai sini paham anak-anak tentang sikap yang kita harus terapkan pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ingin bertanya pada anak-anak mengenai pengalaman apa saja yang kalian alami yang sesuai dengan penerapan pada sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Coba anak-anak bisa pikirkan pengalaman apa sih yang kalian alami yang merupakan penerapan dari sila yang pertama. Seperti itu. Iya, gimana Rani? Maju? Oke. Silakan Rani maju, bisa mempresentasikan pengalamannya. Oke, kita beri tepuk tangan buat Rani. Oke, silakan duduk Rani. Ya, tadi pengalaman Rani apa teman-teman? Oke, pengalaman Rani tadi ketika Hari Raya Idul Fitri, Rani kan beragama Kristen. Dia mempunyai teman yang beragama Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, temannya itu memberikan sejumlah makanan kepada Rani sebagai tanda apa teman-teman? Iya, tanda silaturahmi untuk memberikan makanannya kepada Rani. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita juga harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, seperti itu. Dengan contoh kita memberikan makanan atau memberikan perlakuan yang baik kepada agama yang lain seperti itu juga merupakan contoh penerapan dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, tadi gambaran tentang pengalamannya Rani sudah paham ya anak-anak mengenai pengalaman yang sesuai dengan penerapan sila yang pertama. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak, silakan tulis pengalamannya masing-masing mengenai pengalaman yang sesuai dengan sila yang pertama. Silakan anak-anak bisa tulis di buku tugas kalian masing-masing dan besok dikumpulkan seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, paham ya materi tentang sila-sila Pancasila terkhusus untuk penerapan pada sila yang pertama. Oke, pada paham semuanya ya? Iya. Berhubung semuanya sudah paham, kita akan melanjutkan materi yang ketiga.
tentang ungkapan permintaan maaf. Oke, kalian bisa amati pada buku kalian masing-masing tentang percakapan antara ayah dan Benny. Silakan anak-anak. Nah, kalian sudah buka buku kalian masing-masing pada halaman berapa anak-anak? 19. Oke. Pada halaman 19 kita akan mengenal materi tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, bisa anak-anak amati pada percakapan antara ayah dan Benny. Coba kalian baca. Benny. Ayah Benny meminta maaf. Ayah ini berkata, meminta maaf tentang apa? Benny berkata lagi, karena Benny kurang hati-hati. Ayah berkata, ya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Nah, sampai situ anak-anak bisa amati ungkapan permintaan maaf apa yang Benny omongkan kepada ayah. Iya, benar. Benny itu kurang hati-hati. Kurang hati-hatinya tentang apa anak-anak? Benny tadi menyenggol guci yang ada di teras tamu dan mengakibatkan gucinya itu pecah seperti itu. Ya, jadi Benny meminta maaf kepada ayah tentang perbuatan yang dialaminya seperti itu. Dan ayah memaafkan. Jadi ungkapan kata maaf itu biasanya dimulai dengan kata maaf. Terus maafkan seperti itu. Tolong, maafkan. Jadi ungkapan permintaan maaf biasanya juga menggunakan kata maaf seperti itu. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Jadi untuk ungkapan permintaan maaf itu adalah ungkapan ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai orang, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang kita tidak sengaja kepada orang lain, sebaiknya dan dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang yang kita buat salah seperti itu. Dan untuk ungkapan permintaan maafnya, sebagai contoh, semisal kita tidak sengaja menjatuhkan buku milik orang lain. Nah, untuk ungkapan permintaan maafnya, itu gimana anak-anak? Iya, benar. Maaf, saya tidak sengaja menyenggol buku kalian, seperti itu. Jadi ungkapan permintaan maaf biasanya diawali dengan kata maaf. Oke, sampai sini paham anak-anak tentang ungkapan permintaan maaf? Iya, Ibu harap semuanya paham ya. Oke, di penghujung pembelajaran pada hari ini, kita tadi sudah membahas materi tentang apa saja anak-anak, dari mulai yang pertama tentang gerak dasar yang bertumbuh pada tangan, benar. Materi yang kedua tentang apa anak-anak? Ungkapan permintaan maaf. Yang ketiga tentang apa anak-anak? Iya, benar, tentang penerapan sila-sila Pancasila yang terkhusus pada sila yang pertama. Jadi materi-materi yang kita pelajari dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Semuanya paham ya? Coba kita refleksi dan evaluasi secara bersama-sama. Dari mulai materi pertama tentang gerak dasar bertumbuh pada tangan. Nah, gerak dasar yang bertumbuh pada tangan contohnya apa? Iya, gerak tengkurap. Itu merupakan gerak dasar yang bertumbuh pada tangan. Yang kedua, apa? Merangkak. Itu juga merupakan contoh gerak dasar yang bertumbuh pada tangan. Nah, materi yang kedua tentang penerapan sila Pancasila terkhusus pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang sesuai atau sikap yang kita terapkan pada sila yang pertama yaitu tentang sikap toleransi, sikap menghargai,
menjalankan perintah yang sesuai dengan dianjurkan pada agama kita, seperti itu. Nah, pada materi yang ketiga tentang ungkapan permintaan maaf. Makna dari ungkapan permintaan maaf itu ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Jadi kita dianjurkan untuk sebaiknya apabila kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf kepada orang yang kita buat salah, seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Oke? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Sekarang Ibu kasih tugas buat anak-anak tentang materi yang kita pelajari. Silakan anak-anak bisa membuat rangkuman pada materi yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Silakan buat rangkuman, ditulis di kertas kalian masing-masing dan besok dikumpulkan ya, jangan lupa ya. Oke, ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu tanya pada anak-anak semuanya. Oke, ya. Apakah sudah paham? Sudah, alhamdulillah sudah paham. Nah, Ibu harap untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak bisa lebih aktif lagi, lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, lebih aktif dalam pembelajaran lagi, dan lebih menguasai materi yang Ibu berikan, seperti itu. Dan jangan lupa anak-anak bisa mempelajari materi yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian pelajari lagi, dan alhamdulillahnya bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian masing-masing, seperti itu. Dan jangan lupa anak-anak belajar setiap hari, karena belajar itu sangat penting sekali. Oke, pembelajaran selanjutnya kita akan membahas pada subtema ketiga, seperti itu. Bisa kalian persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, nah sebelum memulai penutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan minta tolong ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Amin, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu kira untuk pembelajaran pada hari ini sampai di sini saja ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak selalu belajar, seperti itu. Terima kasih. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Demikian praktik pembelajaran mikro. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon saran dan kritikannya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.